Silakan Mbak, Bu, dilihat-lihat terlebih dahulu. Ini ada produk terbaru, teriak Sekar. Ini untuk apa Mbak? Tanya pembeli. Ini krim wajah Bu, dijamin nanti kulit wajah Ibu jadi cerah, kata Sekar. Salah satu pembeli yang datang kepada Sekar karena tertarik ingin melihat produk kosmetiknya. Sekar selalu bersikap ramah kepada para pembeli yang datang supaya pembeli tersebut nyaman. Setiap harinya Sekar bekerja di sebuah mall. Dia bekerja sebagai sales. Pekerjaan menjadi sales gampang-gampang mudah. Karena setiap harinya Sekar harus mencapai target penjualan. Jadi dia harus terus mencari pelanggan lain agar dapat membeli produk yang ditawarkan oleh Sekar. Sekar menjadi sales produk kosmetik. Setiap hari dia teriak-teriak untuk menarik pembeli, promosi gitu. Namun hanya beberapa orang saja yang menghampiri Sekar. Kebanyakan yang menghampiri Sekar mereka hanya penasaran, ingin melihat produk yang terbaru. Tidak hanya Sekar saja yang menjadi sales, akan tetapi banyak juga temannya. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan agar produk yang ditawarkan tersebut laku. Sebelum menjadi pekerja sales, Sekar ini bersekolah di sebuah SMA yang ada di daerahnya. Dia bersekolah dengan mengambil jurusan IPA. Namun pekerjaan yang dia kerjakan menjadi sales. Ya, tidak masalah. Sekar bekerja untuk membantu kebutuhan ibunya dan kedua adiknya. Saat sedang sekolah, Sekar tadinya bingung mau bekerja apa nantinya setelah lulus sekolah. Sekar tengah ujian semester kala itu, dan sebentar lagi dia akan melaksanakan ujian sekolah. Detik-detik kelulusan semakin dekat. Sekar pun bingung. Ketika jam istirahat di depan kelas, Sekar melamun sendirian sehingga dia ditegur oleh salah satu teman kelasnya. Kamu kenapa, Kar? Kok ngelamun gitu? Tanya Yuli. Seketika Sekar yang sedari tadi melamun terperanjat dikagetkan kedatangan Yuli. Enggak apa-apa Yul, ucap Sekar. Yang bener kamu, Kar. Seperti banyak pikiran seperti itu loh kamu. Cerita sajalah sama aku, Kar. Iya Yul, aku bingung. Nanti setelah lulus sekolah mau kerja apa ya? Ucap Sekar. Oh itu, nggak usah dipikirin lah. Nanti saja biar berjalan mengalir dengan sendirinya, ujar Yuli. Nggak bisa Yul, aku harus cepat cari kerja mulai sekarang. Aku tidak mau setelah lulus menganggur. Aku mau bantu ibu aku, ucap Sekar. Iya Kar, aku tahu. Tapi mendingan kamu fokus untuk ujian sekolah dulu. Setelah lulus baru kamu bisa pikirin hal itu, ungkap Yuli. Sekar pun hanya menghela nafas panjang mendengar apa yang dikatakan oleh Yuli. Hingga tiba di mana Sekar ujian sekolah. Di dalam kelas Sekar termasuk anak yang pintar. Selama ini Sekar selalu mendapatkan peringkat di kelasnya. Hari ini Sekar melaksanakan ujian sekolah. Meskipun begitu, Sekar selalu tenang. Beberapa hari kemudian, ujian sekolah pun selesai. Tinggal menunggu hasil nilai dari ujian sekolahnya. Sepulang sekolah, Sekar selalu pulang dengan menggunakan angkutan. Karena dia tidak memiliki kendaraan sepeda motor. Namun Sekar tidak pernah malu naik angkutan ke sekolah. Sesampainya di rumah, Sekar biasanya langsung menemui ibunya yang sedang memasak untuk jualannya besok. Assalamualaikum, salam Sekar. Waalaikumsalam, jawab ibunya dari dalam rumah. Sudah pulang Kar, gimana ujiannya? Cecar Ibu Rusna. Iya Bu, udah selesai, lancar, alhamdulillah Bu. Tinggal nunggu hasil nilai saja. Semoga nilai kamu bagus-bagus ya Kar. Amin Bu. Kemudian Sekar pun masuk ke dalam kamar untuk ganti baju. Setelah ganti baju, dia bantu-bantu ibunya masak. Sini aku bantuin Bu. Kamu gak capek emangnya Kar? Enggak Bu, gak apa-apa. Sekar pun membantu ibunya membuat adonan kue serta menggoreng bawang. Ibu Rusna ini berjualan kue dan cemilan ringan yang dibungkus kecil-kecil dengan plastik. Kue dan jajanan itu nantinya Ibu Rusna dititipkan ke warung-warung. Kesehariannya Bu Rusna ini bekerja serabutan. Setiap pagi, Bu Rusna mengirim kue dan jajanan ke warung-warung. Kalau ada panggilan dari tetangga yang menginginkan jasa Bu Rusna, dia bersedia. Tapi kalau tidak ada, Bu Rusna hanya di rumah saja. Penghasilan yang didapat juga tidak menentu. Apalagi Bu Rusna harus membiayai sekolah ketiga anaknya. Tapi meskipun begitu, Bu Rusna selalu berusaha dan berdoa. Hingga akhirnya, Bu Rusna bisa menyekolahkan anak-anaknya. Meskipun uang jajan yang diterima Sekar dan ketiga adiknya
Tidak banyak, tapi mereka tidak ngeyel. Ketiga anaknya selalu mengerti dengan keadaan ibunya. Bapaknya Sekar sudah meninggal pada saat Sekar kelas 1 SMP. Bapaknya meninggal karena sakit komplikasi yang diderita keluarganya. Tidak bisa untuk membiayai pengobatan bapaknya hingga pada akhirnya Bapak Sekar meninggal karena penyakit yang telah menggerogoti tubuh bapaknya. Bu Rusna terkadang jadi buruh cuci di rumah tetangga kalau ada yang menyewa jasanya, dan terkadang dia mulung barang-barang bekas untuk menambah-nambah penghasilan. Sekar malu karena tidak bisa membantu ibunya. Karena waktunya susah, dia pulang sekolahnya sore. Jadi kalau mau kerja bantu ibunya tidak ada waktu. Hanya dia bantu-bantu setiap sore hari untuk masak. Apalagi Bu Rusna melarang keras Sekar untuk bekerja karena masih sekolah. Jadi setelah lulus sekolah nanti Sekar ingin sekali untuk mencari pekerjaan supaya bisa membantu ibunya. Singkat cerita, hari kelulusan sekolah pun tiba. Semua murid sangat menanti-nanti hari kelulusan tersebut. Pengumuman murid yang mendapat peringkat pun dilaksanakan, dan saat itu Sekar mendapat peringkat 1 di kelasnya. Setelah kelulusan, Sekar langsung mencari pekerjaan kesana kemari dengan bekal ijazah lulusan SMA. Dia berharap dapat pekerjaan yang layak. Saat itu Sekar mencari pekerjaan kesana kemari sendirian dengan naik angkutan. Dari pagi sampai sore, dia keliling mencari pekerjaan. Namun belum juga dia dapatkan. Lelah, letih, lesu dirasa oleh Sekar. Ketika dia sedang berjalan di pinggir jalan, dia melihat sebuah taman kota. Akhirnya dia memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di taman kota tersebut. Dengan langkah yang bermalas-malasan, Sekar menuju ke bangku yang ada di taman. Sekar duduk di bangku taman sembari melihat ke sekeliling dengan hiruk pikuknya kota. Sore itu terlihat banyak orang yang berlalu lalang, entah orang sepulang kerja atau sekedar jalan-jalan. Dia melihat banyak sekali pedagang kaki lima di depan taman. Rasa dahaganya sangat terasa sekali. Akan tetapi dia hanya bisa menelan ludah karena uang yang dibawa Sekar pas-pasan. Itu juga untuk bayar ongkos pulang naik angkutan. Kalau uang itu dia gunakan untuk beli minuman, dia tidak bisa pulang naik angkot. Hari semakin petang, Sekar pun segera untuk pulang ke rumah, takut kemalaman. Jarak rumahnya dari kota itu sekitar 20 menitan dengan naik angkut. Sesampainya di rumah, Sekar merasa malu karena belum mendapatkan pekerjaan. "Assalamualaikum," tok 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 tok, ucap Sekar. "Waalaikumsalam," saut Ibu Rusna dengan membukakan pintu. "Gimana, Kar? Kamu udah dapat kerjaan?" "Loh, kamu kenapa kok wajahnya lesu seperti itu? Kamu capek ya? Ayo masuk dulu," cecar Ibu Rusna. "Belum, Bu. Aku udah cari kesana kemari tapi belum dapat juga. Aku mandi dulu ya, Bu," ucap Sekar sembari beranjak pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dan melaksanakan sholat, Sekar dengan ibu beserta kedua adiknya makan malam bersama. "Sabar ya, Kar. Kamu jangan menyerah. Ibu yakin kamu pasti dapat kerjaan kok. Mungkin sekarang belum rezeki kamu saja." "Iya, Bu," jawab Sekar singkat. Malam itu mereka makan malam dengan nasi lauknya ikan asin dengan oseng-oseng mentimun. Tapi meskipun mereka makan dengan lauk seperti itu, mereka sangat bersyukur karena masih bisa makan. Alhamdulillah. Setelah makan malam, Sekar pun beranjak pergi masuk ke dalam kamar. Sebelum tidur, dia menatap layar ponsel terlebih dahulu, bermain sosmednya. Tiba-tiba Sekar melihat ada sebuah informasi lowongan pekerjaan di sebuah mall sebagai sales, dan syaratnya perempuan kelulusan minimal SMA. Sekar pun berniat untuk mendaftarkan diri pada lowongan kerja tersebut. Keesokan harinya, Sekar langsung bersiap-siap untuk berangkat ke sebuah mall yang melayangkan lowongan pekerjaan. Segera Sekar datang dengan naik angkutan, dan dia juga sudah membawa berkas untuk lamaran kerjanya. Sesampainya di mall tersebut, dia menemui pihak pengelola mall yang ada di kantor. Kemudian Sekar memberikan lamaran pekerjaannya. Sekar pun pulang ke rumah kembali, tinggal menunggu panggilan dari pihak mall. Beberapa hari kemudian Sekar pun mendapatkan panggilan dari pihak mall. Dengan segera dia datang ke mall tersebut untuk melaksanakan interview terlebih dahulu. Berangkatlah dia ke mall tersebut.
Sesampainya di sana, Sekar langsung diinterview. Dan hari itu juga Sekar diterima bekerja menjadi sales di bagian produk kosmetik. Dia pun senang sekali, karena akhirnya dia mendapat pekerjaan. Setelah selesai interview, Sekar pulang dan ingin memberitahu kepada ibunya kabar baiknya. Dengan hati yang gembira, Sekar pulang dengan naik angkutan. "Assalamualaikum," tok 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 tok, ucap Sekar. "Waalaikumsalam," jawab Bu Rusna. Sekar pun langsung masuk ke dalam rumah untuk memberitahu kepada ibunya kabar baik. "Bu, aku ada kabar baik," ucap Sekar. "Kabar baik apa, Kar?" tanya ibu penasaran. "Aku mulai besok sudah masuk kerja, Bu." "Alhamdulillah, kamu kerja di mana, Sekar?" "Aku kerja di mall kota, Bu, jadi sales." "Semoga kamu betah ya, Sekar." "Iya, Bu." Keesokan harinya, Sekar mulai berangkat ke mall. Di hari pertamanya, dia datang lebih awal karena takut terlambat. Hari pertama tersebut Sekar di training terlebih dahulu dan diberitahu bagaimana cara kerjanya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tetap saja produk yang ditawarkan oleh Sekar kepada pengunjung mall tak kunjung laku-laku, sampai dia bingung harus bagaimana cara menarik pembeli. Akan tetapi Sekar tidak menyerah. Dia memiliki akal untuk dapat menarik pembeli. Hingga beberapa pengunjung mall tersebut menghampiri ke arah Sekar untuk melihat produk kosmetik Sekar. Sekar pun menjelaskan dengan detail fungsi dari produk yang ditawarkan tersebut dengan sebaik mungkin supaya customer tersebut tertarik untuk membeli produk kosmetiknya. Banyak yang mendekat menghampiri Sekar karena ingin melihat dan penasaran, tapi jarang sekali yang membeli produk kosmetik tersebut. Sekar tetap saja tidak mendapat target setiap harinya. Jadi gaji yang diterima oleh Sekar tidak banyak. Jika Sekar mencapai target setiap harinya, dia akan mendapat bonus gaji dan juga gaji yang lebih besar dari yang biasanya. Bahkan kalau Sekar selalu target tiap harinya, dia bisa naik jabatan. Tapi meskipun begitu, Sekar tidak menyerah. Dia keliling ke seluruh sudut mall untuk menawarkan produknya. Lumayan setelah keliling seluruh mall, ada 1-2 pembeli yang tertarik membeli produk kosmetik Sekar. Itulah akal yang dipakai Sekar dengan cara berkeliling ke seluruh mall dan tidak sia-sia. Produk kosmetik yang ditawarkannya laku beberapa. Singkat cerita, uang gaji dari Sekar selalu diberikan semua kepada ibunya untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah kedua adiknya. Sekar hanya mengambil gajinya untuk biaya ongkos saja. Hingga suatu ketika saat dia sedang berkeliling ke seluruh mall menawarkan produk kosmetiknya, dia berpapasan dengan temannya waktu SMP dulu. Temannya itu rumahnya berada di desa sebelah. Dulunya mereka sangat akrab. Waktu itu Rere berjalan sendirian di mall dengan membawa barang pakaian di tangannya. Sekar melihat barang-barang yang dibeli oleh Rere itu terlihat mewah-mewah dan branded. Padahal setahu Sekar, Rere itu dulunya anak orang yang kurang mampu. Dan mungkin sekarang dia sudah sukses. Mereka pun saling bertegur sapa. "Rere," ucap Sekar. Sekar, kamu kerja di sini sekarang? Kerja apa?" tanya Rere. "Iya, Re. Aku kerja jadi sales produk kosmetik," ucap Sekar. "Oh ya, kamu udah sukses sekarang ya, Re, kelihatannya," timpal Sekar. Rere pun tersenyum menatap ke arahnya Sekar. "Kita udah lama sekali nggak pernah ketemu ya, Kar. Kamu apa kabar?" tanya Rere. "Iya kan, semenjak lulus SMP kita nggak ketemu, Re. Kan SMA-nya beda." "Aku baik kok, alhamdulillah, Re," jawab Sekar. "Gimana kalau kita nongkrong dulu bentar di kafe sana?" ucap Rere sembari menunjuk ke arah kafe. "Ya nggak bisa, Re. Aku masih kerja. Apalagi kerjaku harus ditarget. Lain kali aja ya kalau hari libur." "Oh gitu, ya udah Kar. Kalau gitu aku minta nomor HP kamu. Nanti aku hubungin ya." Sekar pun mengambil HP di saku rok yang dipakainya. Kemudian dengan senang hati, Sekar memberikan nomor HP-nya kepada Rere. "Oh iya, Re, kamu kerja apa sekarang?" "Aku kerjanya sama kayak kamu sebagai sales. Cuman aku di bagian sales motor, Kar," ucap Rere. "Hah? Kok kamu sekarang gak kerja, Re?" "Ya hari ini aku kan libur, Kar." "Ya udah aku pamit dulu ya, Kar. Kamu lanjut kerja. Nanti kapan-kapan kita ketemu." "Ya, Re, hati-hati ya." Rere pun beranjak pergi, sedangkan Sekar kembali melanjutkan pekerjaannya dengan menawarkan produk kosmetik kepada para pengunjung mall. Singkat cerita, suatu ketika saat hari libur kerja, Sekar mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Trek-trek.
Segeralah Sekar mengangkat telepon tersebut. Halo, maaf ini siapa ya? Halo Kar, ini aku Rere. Oh Rere, gimana Re, ada apa? Kamu ada waktu gak Kar hari ini? Oh nggak ada sih, aku hari ini nyantai aja, jawab Sekar. Kalau gitu kita ketemuan di kafe, gimana Kar? Kamu bisa? Iya bisa Re, mau ketemu di kafe mana? Di kafe dekat taman kota aja Kar, aku tunggu di sana ya. Oh ya Re, aku siap-siap dulu. Hari itu pun Sekar akan bertemu dengan Rere di sebuah kafe yang ada di dekat taman. Sekar bersiap-siap untuk bertemu dengan Rere. Dia naik angkutan seperti biasa menuju ke kafe tersebut. Sesampainya di kafe, terlihat Rere sudah sampai terlebih dahulu. Di ambang pintu kafe, Sekar melambaikan tangan ke arah Rere, sembari berteriak memanggil nama Rere. Re, teriak Sekar, sehingga semua mata memandang ke arah Sekar yang ada di dalam kafe tersebut. Sekar pun langsung beranjak menghampiri Rere yang tengah duduk. Maaf nunggu lama ya Re, tadi macet soalnya, ucap Sekar. Gak apa-apa Kar, kamu mau pesen apa? Nanti biar aku saja yang bayar. Gak usah Re, aku gak enak, masa dibayarin kamu? Aku pesen es teh aja lah. Es teh? Di sini gak ada es teh Kar. Udah gak apa-apa, kamu pesen aja, sekali-kali aku yang bayarin. Kemudian Sekar pun memilih salah satu minuman serta makanan yang selama ini belum pernah sama sekali Sekar coba. Re, kamu kan kerja jadi sales ya, sama kayak aku. Gimana sih caranya supaya capai target? Apalagi sekarang, kamu udah dapat gaji yang tinggi pasti ya, cecar Sekar. Oh itu gampang Kar, kalau kamu mau, nanti kamu ikut aku aja. Gimana? Ucap Rere. Hah? Ikut kemana Re? Udah nanti kamu ikut aku aja. Sekar pun hanya bisa mengangguk mendengarkan perkataan dari Rere. Singkat cerita, setelah dari kafe Rere mengajak Sekar ke suatu tempat. Mereka naik mobil milik Rere. Di tengah-tengah perjalanan mereka saling berbincang-bincang. Ini mobil kamu Re? Tanya Sekar. Iya Kar. Wah hebat banget kamu Re, bisa beli mobil sendiri. Rere pun hanya tersenyum lebar kepada Sekar. Perjalanan yang mereka tempuh untuk menuju ke tempat yang dituju oleh Rere sekitar 2 jam. Beberapa jam kemudian akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Mereka parkir mobil di depan halaman rumah yang terlihat mewah dan megah. Ayo masuk Kar, ucap Rere. Ini rumah siapa Re? Tanya Sekar penasaran. Udah nanti kamu juga tahu sendiri. Mereka berdua pun segera menyambangi rumah mewah tersebut. Tok 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 tok. Permisi, ucap Rere sembari mengetuk pintu. Krek. Terdengar suara pintu dibuka. Neng Rere, silahkan masuk Neng. Ajak temannya juga, ucap Mbah Romo. Mereka berdua pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya Mbah Romo. Saat Sekar masuk ke dalam rumah tersebut, dia tercengang ketika melihat semua perabotan yang ada di dalam rumah tersebut sangat mewah sekali. Gimana ini? Ada apa Neng Rere? Tanya Mbah Romo. Biasa Mbah, saya mau nambah pasang lagi 1, ucap Rere. Mendengar dari perkataan Rere, Sekar belum paham apa yang dimaksud. Kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam ruangan ritual, ucap Mbah Romo. Mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual beserta dengan Sekar. Dia juga ikut. Terlihat di dalam ruangan tersebut semua interiornya berwarna hitam, serta ada kemenyan yang dibakar, dan juga beberapa sesajen, serta ada kris-kris pusaka keramat terpajang di dinding ruangan tersebut. Sekar langsung merinding ketika masuk ke dalam ruangan itu. Kamu sudah melakukan puasa mutih kan seperti biasa, serta puasa ngeblank 3 hari? Tanya Mbah Romo. Sudah Mbah, saya sudah paham. Sekar hanya bisa memperhatikan saja, melihat apa yang akan dilakukan oleh Rere. Kemudian Mbah Romo mengambil sebuah benda kecil yang ada di sebuah nampan yang terbuat dari emas. Benda tersebut bentuknya seperti beras kecil, namun berwarna putih gemerlap. Lalu Mbah Romo merapalkan mantranya. Ketika memasukkan benda tersebut ke bagian alis Rere, Sekar bergidik ngeri dan merinding ketika melihat Rere ternyata sedang memakai susuk. Tiba-tiba saja saat Mbah Romo memasukkan susuk berlian tersebut ke dalam bagian alis Rere, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut. Bulu kuduk Sekar yang menyaksikan seketika berdiri merinding.
Setelah selesai melakukan ritual, Rere memberikan sebuah amplop berwarna coklat yang tebal kepada Mbah Romo. "Ini Mbah maharnya, terima kasih ya Mbah." "Gimana Kar? Apa kamu tertarik untuk pasang susuk seperti aku? Dengan pasang susuk, semua pengunjung pasti akan tertarik dan membeli produk-produk kamu. Selama ini aku sukses seperti ini, makanya aku bisa sukses Kar," ucap Rere. Seketika di sana Sekar berpikir keras antara mau melakukan hal tersebut atau tidak, karena dia tidak berani. Tapi di sisi lain, dia butuh sebagai penarik pengunjung untuk membeli produk yang ditawarkan Sekar. Entah setan apa yang merasuki ke dalam tubuh Sekar, sehingga Sekar memiliki niat untuk ikut memasang susuk, sama seperti dengan Rere. Tapi dia bingung karena tidak memiliki biaya untuk mahar. "Tapi aku gak ada uang Re untuk bayar maharnya," ucap Sekar. "Udah gampang, itu kamu nanti pakai duit aku dulu aja. Kalau kamu udah mendapat uang banyak, kamu bisa kembalikan." "Makasih ya Re, kalau gitu aku mau coba deh pasang susuk." "Nah gitu dong, ini Mbah, teman saya mau pakai susuk juga katanya," ucap Rere kepada Mbah Romo. Mbah Romo pun tertawa mendengarnya. Lalu Mbah Romo memberikan syarat terlebih dahulu sebelum melakukan pasang susuk. "Kamu harus melakukan puasa mutih terlebih dahulu selama 7 hari, dan setelahnya kamu puasa ngeblank 3 hari, ucap Mbah Romo. "Maksudnya gimana Mbah? Puasa mutih itu kamu hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih saja, tidak boleh yang berasa dan berwarna. Sedangkan puasa ngeblong, kamu tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 3 hari, jelas Mbah Romo. "Baik Mbah, lalu kapan ritual akan dilakukan?" "Kamu datang lagi ke sini pada saat hari Jumat Legi." Setelah paham dan mengerti apa yang dikatakan oleh Mbah Romo, Sekar dan Rere pun pulang terlebih dahulu untuk nanti hari Jumat Legi datang kembali. Singkat cerita, Sekar pun mulai melakukan puasa mutih terlebih dahulu selama 7 hari. Saat bekerja, dia terasa lemas karena makan dan minum hanya sedikit saja, sehingga ketika bekerja, dia tidak banyak bicara karena takut kelelahan jika teriak-teriak. Hingga setelah puasa mutih selama 7 hari telah selesai dilakukan oleh Sekar, dia pun melanjutkan kembali dengan puasa ngeblong seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbah Romo waktu itu. Namun karena puasa ngeblong 3 hari ini tidak boleh makan dan minum sama sekali, Sekar pun izin tidak berangkat bekerja dengan alasan sakit. Padahal dia sedang melakukan puasa 3 hari tanpa makan tanpa minum. Dia memilih tidak berangkat bekerja selama 3 hari itu karena takut nantinya dia tidak kuat pada saat bekerja ketika menawarkan produk kepada para pengunjung mal. Ibu Rusna sebagai ibunya Sekar tidak mengetahui akan hal itu. Beliau pikir kalau Sekar memang sedang sakit dan dia tidak mau makan. Singkat cerita, setelah puasa mutih dan puasa ngeblank itu udah dilakukan oleh Sekar, hingga tiba di mana hari mendekati hari Jumat Legi, Sekar pun langsung menghubungi Rere untuk minta diantarkan ke rumahnya Mbah Romo. "Halo Re, kamu besok sibuk gak?" tanya Sekar. "Besok kebetulan aku libur Kar." "Oh iya, kamu kan besok harus ke rumah Mbah Romo untuk melakukan ritual ya?" "Iya Re, kamu bisa kan ya anterin aku ke rumahnya Mbah Romo?" "Bisa lah Kar, kan aku udah janji mau meminjamkan uang sama kamu untuk bayar mahar kepada Mbah Romo. Kamu tenang aja, besok aku pasti akan jemput kamu." "Makasih ya Re, kamu emang baik sekali." Keesokan harinya, Rere menghampiri ke rumahnya Sekar untuk berangkat bersama ke rumah Mbah Romo. "Ayo berangkat sekarang Kar." "Iya Re," jawab Sekar singkat. Lalu mereka berdua pun berjalan menuju ke rumah Mbah Romo dengan menggunakan mobil milik Rere. Perjalanan seperti biasa 2 jam. Beberapa jam kemudian mereka pun sampai di rumah Mbah Romo. "Kamu sudah siap kan Kar?" tanya Rere. "Iya siap Re." Tok tok tok. "Permisi." Lalu beberapa saat kemudian Mbah Romo datang dengan membukakan pintu. "Ayo masuk Neng," ucap Mbah Romo. Kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan ritual langsung. "Gimana? Kamu udah siap Sekar? Kamu sudah melakukan puasa kan?" "Sudah Mbah." Sebelum melakukan ritual, Mbah Romo mengajak Sekar untuk mandi suci terlebih dahulu dengan menggunakan kembang 7 rupa. Sekar pun mengikuti saja apa yang dipinta oleh Mbah Romo. Sekar dibawa Mbah Romo ke kamar mandi.
Rere pun ikut melihat ritual mandi kembang 7 rupa itu. Sekar kemudian dikuyur dengan menggunakan air kembang 7 rupa oleh Mbah Romo, sembari Mbah Romo merapalkan mantranya. Setelah dilakukannya mandi kembang 7 rupa, lalu mereka kembali lagi ke dalam ruangan ritual. Seketika Mbah Romo pun langsung membakar kemenyan untuk melakukan ritual dengan membacakan mantra untuk memanggil khodam yang nantinya akan dimasukkan ke dalam susuk yang akan dipasang ke Sekar. Ritual tersebut dilakukan pada hari Jumat Legi karena sesuai dengan weton tanggal lahir Sekar yang sebelumnya. Sudah ditanyakan langsung oleh Mbah Romo weton lahirnya Sekar sesuai dengan hari baiknya untuk memasang susuk. Saat sedang melakukan ritual pemanggilan khodam, seketika di dalam ruangan ritual tersebut ada hembusan angin kencang yang datang serta bau busuk yang menghampiri ke dalam ruangan tersebut. Sontak Sekar dan Rere yang ada di dalam ruangan tersebut merinding bulu kuduknya berdiri. Kemudian setelah ritual pemanggilan khodam, khodam tersebut masuk ke dalam susuk yang akan dipasang ke tubuh Sekar. "Kamu sini," ucap Mbah Romo. Sekar pun langsung beranjak mendekati Mbah Romo. Mbah Romo pun mengambil susuk berlian yang ada di nampan yang terbuat dari emas. Kemudian susuk tersebut diambil dan dengan perlahan-lahan Mbah Romo memasukkan susuk berlian yang bentuknya seperti butiran beras itu ke dalam keningnya Sekar. Susuk berlian ini fungsinya untuk menambah daya tarik para pembeli ketika melihat Sekar. Dan susuk berlian dapat mendatangkan rezeki hingga produk yang ditawarkan oleh Sekar itu bisa laris manis. Mbah Romo memasukkan susuk berlian tersebut sembari membacakan mantra dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Sebenarnya Sekar takut, namun karena kebutuhan yang membuat dirinya seperti ini, apa boleh buat? Sekar memasang satu susuk berlian terlebih dahulu karena ingin tahu khasiatnya seperti apa. Kemudian Mbah Romo memberikan wejangan kepada Sekar atas pantangan dari susuk. "Kamu memakai susuk ada pantangan yang harus kamu ingat ya." "Pantangan apa, Mbah?" "Pantangannya, kamu tidak boleh makan sate dengan tusuknya. Karena kalau kamu makan sate dengan tusuknya, khasiat dari susuk itu akan memudar. Dan kamu juga tidak boleh memakan pisang emas, serta tidak boleh makan labu, juga mentimun." "Baik, Mbah, saya mengerti." Setelah selesai melakukan ritual tersebut, Rere pun membayarkan uang kepada Mbah Romo. Kemudian mereka pun segera pulang setelah membayar mahar kepada Mbah Romo. Singkat cerita, Sekar kembali masuk lagi bekerja menjadi sales yang menawarkan produk kosmetik. Hari pertama Sekar memakai susuk tersebut, benar-benar terasa khasiatnya. Hari itu Sekar mendapat banyak pembeli dan membeli produknya, sehingga hari itu Sekar mendapat target yang sudah ditentukan. Sekar pun sangat senang, karena susuk itu benar-benar manjur. "Kalau gini terus, aku bisa kaya dan naik jabatan nih, apalagi gajinya naik," gumam Sekar pada diri sendiri. Hari itu, dia pulang lebih awal karena produk yang dijual sudah mencapai target. Tidak seperti biasanya, dia selalu pulang malam karena harus lembur dan gaji yang didapat tidak sesuai dengan lelahnya dia bekerja. Semenjak pasang susuk itulah, Sekar jadi lebih semangat untuk kerja. Sepulangnya bekerja, dia langsung ditanya oleh ibunya. "Kamu kok udah pulang, Kar?" tanya ibu. "Iya, Bu. Tadi aku udah capai target," jawab Sekar. "Ibu dari mana?" "Ibu habis nyuci di rumah tetangga," tanya Sekar. "Iya, Sekar. Kebetulan ibu dapat panggilan untuk cuci di rumah tangga," ucap Bu Rusna. "Mulai sekarang ibu nggak usah lagi kerja ya, Bu. Biar Sekar saja yang kerja." "Tapi kan ibu juga masih memiliki banyak tanggungan untuk kalian, Kar. Ibu sekarang menjadi tulang punggung menggantikan bapakmu," ucap Bu Rusna. "Udah, Bu, biar aku saja yang jadi tulang punggung mulai sekarang ya," ucap Sekar yakin. Seketika Ibu Rusna meneteskan air matanya, terharu mendengar apa yang diucapkan oleh Sekar. Sekar rela menjadi tulang punggung demi kebahagiaan ibu dan adik-adiknya. Beberapa bulan berlalu, Sekar setiap harinya selalu target dalam bekerja, sehingga Sekar mendapat uang gajian yang sangat besar. Bahkan baru beberapa bulan saja, Sekar sudah bisa merenovasi rumah orang tuanya. Dan juga sekarang Sekar sudah bisa membeli motor sendiri. Motor dari hasil kerjanya itu dipakai berangkat kerja setiap hari. Bahkan Sekar sekarang dapat membeli barang apa yang diinginkannya, karena sekarang Sekar sudah pindah jabatan lebih tinggi. Ibunya pun bangga melihat kesuksesan anaknya. Selama ini Sekar telah bekerja keras, namun akhir-akhir ini Sekar mendapat kejadian yang tak terduga. Saat dia sedang bercermin di depan kaca,
Dia sedang menyisir rambutnya. Tiba-tiba terlihat bayangan hitam di belakang tubuhnya Sekar. Terlihat di depan kaca. Kemudian Sekar pun melihat ke belakang. Saat dia lihat ke arah belakang secara perlahan-lahan, kosong, tidak ada apa-apa. Seketika bulu kuduknya Sekar merinding, berdiri semua. Dia pun bergegas untuk tidur dan menarik selimutnya. Saat dia ingin beranjak tidur, Sekar sudah memejamkan kedua matanya. Namun Sekar masih tidur ayam. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Sekar, Sekar. Sontak Sekar pun terperanjat dan membuka kedua matanya. Saat itu dia langsung keringat dingin merinding ketakutan. Tidak hanya itu, dia mendengar ada suara tapakan kaki yang berjalan menghampiri ke arah kasur. Plak, plak, plak. Sekar begitu sangat ketakutan dengan nafas yang tidak beraturan. Dan tubuh yang merinding bulu kuduk berdiri semua, disertai keringat dingin. Waktu itu selimut ditarik oleh Sekar, sehingga semua tubuhnya terbenam di dalam selimut tersebut. Ketika dirasa suara-suara tersebut sudah menghilang, Sekar pun membuka selimutnya dengan perlahan-lahan. Saat dia membuka selimut yang menutupi kepalanya, seketika Sekar terkejut karena tiba-tiba saja di atas kepalanya, tepat, ada sosok perempuan dengan wajah hancur, penuh darah, baunya sangat busuk, menyeruak di hidungnya Sekar. Sosok itu matanya tinggal satu dan darah bercucuran. Seketika tubuhnya Sekar kaku, tidak bisa digerakkan, dan mulutnya terasa terkunci. Dia ingin berteriak, namun tidak bisa karena tidak kuat melihat sosok itu. Akhirnya Sekar pun pingsan. Dia pingsan tak sadarkan diri sampai pagi. Pagi itu, tubuhnya Sekar terasa lemas. Akan tetapi dia harus tetap berangkat bekerja. Saat sedang bekerja, Sekar teriak-teriak menawarkan produk dagangannya. Tiba-tiba saja, dia melihat ada sosok wanita yang sedang berdiri, namun tidak nempel dengan lantai, menatap ke arah Sekar. Sosok itu yang dia lihat tadi malam di kamarnya. Namun Sekar tidak terlalu menghiraukan sosok itu, karena dia sedang sibuk menjelaskan produk kepada para pembeli. Singkat cerita, rezeki yang didapat oleh Sekar semakin berlimpah. Rezeki palsu. Hingga dia sekarang sudah bisa membeli mobil sendiri sama seperti Rere. Hingga suatu ketika, Sekar menemui Rere untuk membayar hutangnya kepada Rere yang waktu itu dia pinjam untuk biaya mahar pasang susuk berlian. Mereka bertemu di sebuah kafe. Pada saat pertama kali mereka bertemu di kafe itu. Kar, ada apa? Tumben banget kamu ngajak aku ketemuan. Iya Re, aku mau mengembalikan uang yang kamu pinjami sama aku. Oh itu, gak usah lah, aku ikhlas. Enggak lah, aku mau bayar Re, aku kan udah janji, ujar Sekar. Lalu Sekar mengambilkan uang yang ada di dalam tasnya, kemudian diberikan kepada Rere. Ini Re, uangnya, makasih ya, ucap Sekar. Iya sama-sama. Oh ya, sekarang kamu udah bisa beli mobil sendiri ya? Tanya Rere. Iya Re, jawab Sekar singkat. Lalu mereka saling berbincang-bincang di kafe tersebut. Saat itu Sekar pulang sore hari, langit terlihat sudah petang. Akan tetapi Sekar baru pulang. Dan sesampainya di rumah, Sekar langsung mandi. Saat dia sedang mandi, tiba-tiba Sekar mendengar ada suara wanita yang sedang nyanyi sinden. Seketika, bulu kuduk Sekar berdiri merinding. Dia pun buru-buru untuk menyelesaikan mandinya. Lalu dia bergegas keluar dari dalam kamar mandi. Saat dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia langsung tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar. Setelah ganti baju seperti biasa, Sekar bercermin terlebih dahulu di depan kaca untuk menyisir rambutnya. Saat dia sedang bercermin, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayang hitam lagi dari depan cermin. Dan bayangan hitam itu melintas di belakang tubuhnya Sekar. Sontak Sekar terkejut. Dia membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah belakang. Namun saat dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi ketika Sekar membalikkan tubuhnya kembali ke hadapan cermin, dia terkejut. Wajahnya di depan cermin sangat hancur, penuh dengan borok atau koreng yang bernanah dan penuh darah. Sontak Sekar pun pingsan tak sadarkan diri. Ibu Rusna yang saat itu akan memanggil Sekar untuk makan malam. Beliau terkejut ketika masuk ke dalam kamar, melihat Sekar jatuh pingsan di lantai. Sekar, ya Allah Sekar, teriak Ibu Rusna. Karena Bu Rusna tidak kuat untuk mengangkat tubuhnya Sekar. Akhirnya Bu Rusna membiarkan Sekar di lantai, dan Bu Rusna berusaha membangunkan Sekar dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Sekar. Dan sekitar 15 menit kemudian,
Akhirnya Sekar pun tersadar. Ketika dia tersadar, Sekar langsung beranjak bangun dan bercermin. Ternyata tadi cuma halusinasiku saja, gumam Sekar. Kamu kenapa, Kar? Kok bisa pingsan seperti itu? Enggak apa-apa, Bu. Kemudian Sekar dan ibunya langsung makan malam bersama. Singkat cerita, keesokan harinya, Sekar berangkat bekerja seperti biasanya. Sebelum menawarkan produk kosmetiknya, Sekar membacakan mantranya terlebih dahulu. Ajiku sarine wulang, wong aselin nulutan, dan seterusnya. Dan seperti biasa Sekar membacakan mantra tersebut sebanyak 3 kali, sesuai dengan apa yang diperintah oleh Mbah Romo. Mantra yang diberikan oleh Mbah Romo tersebut sudah dihafalkan oleh Sekar terlebih dahulu untuk dibaca sebelum dia menawarkan dagangannya kepada para pengunjung mal. Dan setelah membacakan mantra itu, tiba-tiba saja para pengunjung akan datang membeli produk kosmetik yang Sekar tawarkan. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Sekar mendapatkan kabar dari temannya kalau Rere telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialaminya pada saat dia akan pergi ke rumahnya Mbah Romo. Dia berniat akan memasang susuk berlian lagi pada bagian pipinya. Dia mengalami kecelakaan mobil yang dikemudikannya ringsek parah. Bahkan tubuhnya Rere juga hancur rusak parah karena kecelakaan tersebut. Sekar yang mendengar kabar Rere telah meninggal dunia, dia langsung datang ke rumahnya untuk mengantarkan peristirahatannya Rere untuk yang terakhir kalinya. Saat melihat jenazah Rere untuk yang terakhir kalinya, Sekar terkejut karena wajahnya Rere penuh dengan koreng, sama seperti yang Sekar lihat dirinya sendiri di depan kaca waktu mengaca itu. Sekar menangis ketika melihat tubuh Rere hancur, dan anehnya kedua mata Rere melotot, serta mulut yang menganga lebar mengeluarkan bau busuk. Singkat cerita, setelah peninggalannya Rere, pada saat malam hari sedang tertidur, Sekar bermimpi kalau dirinya mengalami kecelakaan dengan mobil yang dikendarainya. Dia bermimpi saat sedang mengemudi mobilnya, melihat ada sosok wanita dengan muka hancur menyeberang jalan. Sontak Sekar banting setir ke arah kanan, sehingga dirinya jatuh ke dalam jurang bersama dengan mobil yang dikendarainya. Sontak Sekar langsung teriak, "Ah!" Dia pun terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan, serta keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Untung tadi cuma mimpi, gumam Sekar. Tiba-tiba saja, Sekar ingin buang air kecil. Dia pun berjalan ke kamar mandi dengan perlahan-lahan. Namun saat dia berjalan, dia mendengar ada suara tapakan kaki yang mengikutinya dari belakang tubuhnya. Akan tetapi, saat Sekar melihat ke belakang, membalikkan tubuhnya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduknya Sekar berdiri merinding. Dia akhirnya tidak jadi buang air karena takut. Dia tahan. Ketika dia kembali ke dalam kamarnya, Sekar mencium bau busuk yang sangat menyengat serta anyir darah. Saat Sekar beranjak ke kasur, betapa terkejutnya dari langit atap kamarnya. Dia melihat ada bayangan hitam. Bayangan hitam itu kemudian terbang ke arah depan kasur, dan dengan perlahan-lahan, bayangan hitam tersebut berubah wujudnya menjadi sosok wanita dengan wajah yang menyeramkan dan penuh dengan koreng, serta matanya melotot tinggal satu. Sekar begitu sangat ketakutan melihat sosok wanita itu. Sosok wanita tersebut juga mengeluarkan suara yang khas. Sosok itu tertawa-tawa cekikikan menatap Sekar. Dan beberapa saat kemudian, sosok itu dengan perlahan-lahan mulai menghilang. Singkat cerita, suatu ketika Sekar sedang menyeberang jalan. Dia akan pergi ke warung depan mall. Tiba-tiba saja, Sekar tertabrak motor hingga Sekar terpental. Karena perutnya Sekar terkena stang motor, sehingga Sekar terpental hingga 3 meter. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung berbondong-bondong menolong Sekar. Kemudian Sekar langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat yang ada di dekat mall. Sekar kemudian diperiksa oleh dokter dan kata dokter, sedangkan pihak kepolisian yang menangani kasus kecelakaan tersebut menelpon ibunya Sekar untuk memberi kabar. Terdengar suara ponsel berbunyi. Saat itu, Bu Rusna sedang berada di dapur memasak. Mendengar ada suara ponsel berbunyi, langsung jalan terbirit-birit. "Halo, selamat siang, Bu. Apa betul ini dengan ibunya Sekar?" tanya polisi. "Saya sendiri ibunya Sekar. Ada apa ya, Pak?" ucap Bu Rusna. "Kami dari pihak kepolisian, Bu. Ingin mengabarkan bahwa anak ibu Sekar mengalami kecelakaan. Dan sekarang dia ada di rumah sakit, Bu," jelas polisi. "Iya, Pak. Nanti saya segera ke sana," ucap Bu Rusna.
Tanpa lama-lama Bu Rusna pun menghentikan kegiatan masaknya dan langsung pergi ke rumah sakit. Sekar dirawat di ruang ICU karena dia mengalami pendarahan yang cukup banyak pada bagian perut. Bahkan Sekar juga mengalami koma. Wajahnya Sekar terlihat memucat dan semakin kurus tubuhnya. Sekar mengalami koma selama sebulan dan akhirnya Sekar bisa bangun kembali seperti semula. Sekar pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah untuk rawat jalan. Singkat cerita, Sekar dirawat di rumah dan sekarang kondisi Sekar cukup memprihatinkan. Sekar tidak bisa berjalan dan juga dia tubuhnya semakin kurus. Akhirnya Sekar keluar dari pekerjaannya karena sudah tidak memungkinkan lagi dia bekerja. Ibunya pun hanya bisa menangis melihat keadaan anaknya yang sekarang. Perlahan-lahan uang yang dikumpulkan Sekar habis karena untuk biaya pengobatan dan untuk menebus obat setiap sebulan sekali. Dan harga obat yang ditebus itu tidaklah murah. Sampai mobil milik Sekar pun terpaksa harus dijual. Suatu ketika Sekar selalu teriak-teriak, kadang tangannya seperti orang yang menari-nari sendiri, membuat Bu Rusna ketakutan. Dan terkadang juga Sekar selalu ketawa-tawa sendiri. Setiap malam, Bu Rusna selalu mendengar Sekar nyanyi sinden. Bahkan setiap malam, dia akan menyinden, serta tangan yang dilenggak-lenggokkan. Hingga pada suatu malam, pada Isya, tiba-tiba saja tubuhnya Sekar kejang-kejang, dengan mata yang melotot, serta lidah yang menjulur ke depan dengan mulut yang menganga. Bu Rusna semakin takut dan panik. Akhirnya beliau pergi ke rumah salah satu orang pintar yang ada di kampungnya. Beliau orang pintar yang ahli dalam hal spiritual. Bu Rusna langsung pergi ke rumah ahli spiritual tersebut. "Assalamualaikum." Tok tok tok, ucap Bu Rusna. "Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ibu kok panik seperti itu?" tanya Pak Fahrul. "Pak, tolongin anak saya, Pak. Dia seperti kesurupan, Pak," ucap Bu Rusna sembari menangis. "Iya, Bu, ayo kita ke sana. Ibu tenang dulu ya, Bu," ucap Pak Fahrul. Kemudian mereka pun segera untuk ke rumahnya Bu Rusna. Sampainya di rumah, Pak Fahrul diajak masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi Sekar. "Astagfirullah, dia sedang melewati sakaratul maut, Bu," ucap Pak Fahrul. Mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Fahrul, seketika Bu Rusna menangis tak kuasa membendung air mata. Kemudian Pak Fahrul mencoba menerawang apa yang terjadi dengan Sekar. "Ada susuk di wajah Sekar, Bu," ucap Pak Fahrul. "Susuk, Pak?" tanya Bu Rusna. "Iya, Bu, susuk ini harus segera dikeluarkan dulu, karena kalau tidak dia akan susah meninggalnya. Makanya dia mengalami sakaratul maut," ucap Pak Fahrul. "Kalau begitu cabut saja susuknya itu, Pak." "Sebelumnya Ibu siapkan terlebih dahulu daun kelor, Bu," kata Pak Fahrul. Bu Rusna pun segera mencari daun kelor ke rumah-rumah tetangga dan untungnya ada salah satu tetangganya yang menanam tanaman daun kelor. Kemudian setelah daun kelor itu sudah diambil, langsung Bu Rusna tumbuk sampai halus teksturnya. Setelah selesai ditumbuk, daun kelor tersebut diberikan kepada Pak Fahrul. "Ini, Pak, daun kelornya sudah siap," ucap Bu Rusna. Pak Fahrul pun akan segera mengeluarkan susuk yang ada di kening Sekar. Sebelum dikeluarkan, kening Sekar diolesi dengan tumbukan daun kelor yang tadi. Lalu, Pak Fahrul sembari membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk meruqyah tubuh Sekar. Ketika Pak Fahrul membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba saja tubuh Sekar semakin kejang-kejang. Sosok yang ada di dalam tubuh Sekar tersebut memberontak. Pak Fahrul terus membacakan doa-doa untuk mengusir khodam yang sudah menempel dengan tubuh Sekar. Setelah sosok yang ada di dalam tubuh Sekar itu sudah keluar, kemudian Pak Fahrul melepas daun kelor tersebut dan mulai mengeluarkan susuk yang ada di kening Sekar. Saat mengeluarkan susuk berlian di dalam tubuh, sama seperti kita mengeluarkan jerawat. Namun ketika mengeluarkan susuk, Pak Fahrul terus membacakan doa-doa. "Susuk berlian ini, Bu, Sekar memakai susuk berlian. Ini biasanya kegunaannya untuk memikat atau bisa untuk pengelarisan. Dan sosok khodam yang ada di dalam tubuh Sekar ini yang ditugaskan untuk memperlancar dagangannya si Sekar supaya laris," ucap Pak Fahrul. Ibu Rusna hanya bisa menangis dan nyesek, sakit hati, tidak menyangka apa yang telah dilakukan Sekar. Dan setelah susuk berlian tersebut sudah dikeluarkan, Pak Fahrul berbisik ke telinga Sekar. Pak Fahrul membacakan syahadat dan beberapa saat kemudian Sekar menghembuskan nafas terakhirnya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Pak Fahrul. Bu Rusna masih tidak menyangka Sekar telah meninggal dunia. Pagi harinya jenazah Sekar akan dimakamkan dan anehnya
wajah Sekar jadi penuh dengan koreng, serta keadaan kedua matanya masih tetap melotot, dengan mulut yang menganga dan lidah yang menjulur keluar. Meskipun demikian, jenazah Sekar tetap akan dimakamkan karena keadaan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Singkat cerita, Bu Rusna sekarang kembali seperti dulu lagi, bekerja sebagai penjual kue dan jajanan ringan, serta kadang menjadi buruh cuci karena beliau harus membiayai anak-anaknya sekolah. Meskipun begitu, Bu Rusna harus ikhlas menerima kenyataan. Bu Rusna masih tidak menyangka kalau anaknya berani memasang susuk. Tapi mau bagaimana lagi? Semua sudah terlanjur dan sudah terjadi. Dan dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Ingat, semua rezeki sudah ada yang mengatur. Nggak usah takut, tetap berdoa dan berusaha saja. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang memberikan rezeki. Dan jangan pernah terjerumus dengan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nanam, dialah yang akan menuai. Terima kasih teman-teman. Demikianlah dari Tony FS, sosok penglaris Jumat lagi. Semoga terhibur dan tentunya bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Saya pamit.